purpose was gone. More like a failure. Ground coverage of the shocking event, an intense gun battle with members of the Uprising. Van, vamos. Vamos, adelante, adelante. Film dibuka dengan John Cena bernama Mason Pettis yang memulai karirnya di dunia permiliteran. Seiring berjalannya waktu, Mason direkrut ke dalam pasukan khusus Angkatan Darat AS dan menikah dengan seorang wanita yang ia cintai dan dikaruniai anak perempuan berjenis perempuan. Pada suatu hari, Mason mendapatkan misi untuk menyingkirkan seorang diktator bernama Venegas yang merupakan presiden negara kecil bernama Paledonia. Namun, saat Mason diturunkan di lokasi misi, tiba-tiba helikopter yang tumpangi teman-teman Mason ditembak jatuh oleh tentara Paledonia. Hal itu membuat Mason menghantam tanah dan akhirnya misi pun gagal. Purpose was gone. More like a failure. Mason yang menjadi satu-satunya anggota selamat kemudian diistirahatkan dari Angkatan Darat. Tetapi Mason kurang senang karena sekarang ia harus menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang pengacara. Sebelum berangkat ke kantor, Mason lebih dulu mengantar putrinya ke sekolah dan memberi saran kepada putrinya berupa menghajar tenggorokan pembuli jika ada pembuli yang mengganggunya. Bye, Daddy. So I told them. Sesampai di kantor, Mason lagi-lagi mendapatkan pelanggan aneh yang meminta Mason untuk menangani kasus pencurian korek gas. You have my word, I'll make this all go away. I'll be in touch, okay? Setelah pelanggan tersebut pergi, Mason ditetangi oleh teman namanya bernama Early yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat AS. Early kemudian membawa Mason ke perusahaannya bernama CDA yang merupakan jasa keamanan tingkat tinggi serta jual beli HP bekas berkualitas. Di saat itu juga, Ellie menawari Mason pekerjaan keamanan pribadi bergaji tinggi, di mana dia harus melindungi jurnalis bernama Claire Wellington yang akan pergi ke Paledonia untuk mewawancarai Presiden Venegas. Awalnya Mason menolak karena Venegas pernah melancarkan serangan helikopter yang membunuh teman-temannya. Namun setelah Early akan memberikan gaji $20.000 atau 300 juta rupiah, Mason pun akhirnya menerimanya. That's not the point. Look, they're some good old boys with a passion for the Second Amendment. Sam, I got a life here. You don't have to tell me. Who's a journal? Sepulang dari Early, Mason menjemput putri dan istrinya yang marah-marah karena Mason terlambat. Sesampai di rumah, Mason lagi-lagi dimarahi oleh istrinya dan merendahkan pekerjaan Mason sebagai pengacara swasta. Whatever this is, it's gone. It's done. I'll go. Mason kemudian menemui putrinya untuk berpamitan. Setelah itu, Mason berpamitan dengan sang istri yang kaget mengetahui Mason akan menjalankan sebuah misi. Bukannya senang, sang istri malah tak rela Mason pergi dan mengancam akan membawa putrinya pulang ke kampung halamannya yaitu di rumah neneknya. Tetapi Mason tak mempedulikannya dan pergi demi mencari uang tambahan. Let me make this money, okay? Maybe that's what you need. Di keesokan harinya, Mason bertemu Claire yang dari tadi menunggunya. Mereka lalu berangkat ke bandara menggunakan mobil, di mana selama perjalanan mereka mengobrol tentang bumi, bulat atau kotak. For Paledonia, you know anything about it? All the loveliest places. I was in the Middle East. It's a new one. Mereka kemudian terbang ke Paledonia menggunakan pesawat pribadi Venegas. Sesampainya di bandara Paledonia, mereka disambut oleh Venegas yang ternyata orangnya sangat humoris serta banyak ngomong. President Venegas. Oh my God. Thank you. Venegas lalu membawa mereka ke gedung istana untuk melakukan wawancara. Dan selama perjalanan, Venegas mengatakan kalau ia tahu identitas Mason sebagai pasukan khusus yang dulu pernah ingin membunuhnya. Namun Venegas tak mempermasalahkannya dan malah mengajak Mason bercanda. ¡Vámonos! Mereka kemudian melintasi sebuah pasar di mana para warga di sana terlihat sangat membenci Venegas. Van, vamos. Vamos, adelante, adelante.
Setelah melewati pasar, Venegas membawa mereka ke pedesaan yang menjadi tempat kelahiran Venegas. Namun saat mereka melewati jembatan, tiba-tiba salah satu mobil pengawal meledak selebeu. Dan disusul dengan serangan rombongan tentara bayaran yang hendak membunuh Venegas. Dalam serangan itu, beberapa pengawal Venegas tewas seketika. Menyadari diam saja tak akan selamat, Mason pun mengambil alih kemudi dan mulai menabrak para tentara bayaran tersebut. Setelah itu, Mason keluar dari mobil dan membunuh 2 tentara tersisa dengan pistol andalannya. Saat mengecek jasad tentara, Venegas menemukan kalau serangan ini didasarkan rencana kudeta. Ia lalu mendoakan para pengawalnya, sedang Mason mengambil sebuah sniper untuk berjaga-jaga. Mason kemudian membawa Claire melintasi hutan, sambil diikuti oleh Venegas. Ketika mereka beristirahat, Mason menghubungi Early dengan telepon satelit untuk menginginkan bantuan dan mengungkapkan kalau dirinya serta Carly mendapatkan serangan. Menyadari nyawa pelanggan lebih penting, Early pun akan mengirim bantuan berupa helikopter. So much for a milk run. Well, for example, because I can have your, but I need to make a call. Setelah telepon mati, Venegas meminjam telepon Mason untuk menghubungi ponakannya, yaitu Jenderal Vasquez. Di mana ternyata Vasquez lah yang mengirim tentara tersebut untuk membunuh pamannya sendiri demi mendapatkan jabatan sebagai presiden. Menyadari pamannya masih hidup, Vasquez dan perwiranya pun panik. Setelah merebut kembali teleponnya, Mason membawa Claire ke lapangan terbuka untuk menunggu jemputan. Setelah menunggu 10 detik, akhirnya helikopter bantuan datang yang diisi oleh 3 anggota bersenjata. Namun ketika helikopter tersebut mendarat, ternyata mereka bukan anggota Early dan mulai menembaki Mason serta Claire. Keduanya pun lari ke tengah hutan sambil dibombardir oleh helikopter tersebut. Setelah melewati sungai, Mason mulai merasa lelah dan memutuskan untuk menembak jatuh helikopter itu dengan senapan laras panjang sambil direkam oleh Claire. Dan hanya dengan 2 alat tembakan, Mason berhasil membunuh si pilot dan membuatnya jatuh ke sema-sema. Keduanya lalu kembali lagi ke hutan, di mana di sana mereka terpisah. Karena musuh sudah dekat, Claire pun bersembunyi di balik pohon. Namun sayangnya, ia ketahuan oleh tentara bayaran tersebut. Di saat itu juga, Mason muncul dan mulai menghajar tentara itu. Are you okay? Do you need help? Setelah membunuh tentara, tiba-tiba tentara bayaran terakhir datang dan menodongkan senjatanya ke arah mereka. Namun, belum sempat menembak Mason, pria itu lebih dulu ditembak mati oleh Venegas. Juanita? Point taken. Di sisi lain, Jenderal Vasquez mendatangi jatuhnya helikopter bersama perwiranya. Ia lalu dihampiri oleh pemimpin tentara bayaran yang ia sewa bernama Coe Horse, di mana Coe ini merupakan mantan kolonel Angkatan Darat Afrika. Keduanya ternyata membuat perjanjian yang mana Coe ingin Vasquez menjadi presiden Peldonia agar ia bisa memberikan izin tambang bebas di negara ini yang penuh dengan harta karun bumi. Sementara itu, Venegas membawa Mason dan Claire ke desa masa kecilnya bernama Desa Sabina. Ketiganya disambut oleh para warga dan kepala desa Sabina yang merupakan teman dekat Venegas. What do you say? Some funny. Di desa inilah Venegas sangat dihormati warganya. Hey, standard 2-shot. Shall we begin? Singkat cerita,
Sore harinya, Claire mulai mewawancari Venegas dengan direkam oleh Mason. Dalam wawancara itu, Venegas mengungkapkan fakta bahwa selama menjabat, dirinya sering sekali mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang luar yang ingin mengambil alih dan membeli sumber daya Peldonia dengan harga yang sangat kecil. Rare Earth Metals. Sumber daya yang mereka incar sebenarnya adalah tanah Peldonia, di mana semua tanah di negara ini mengandung langtanida, yaitu sebuah logam langka yang menjadi bahan dasar berbagai macam barang-barang elektronik. Itulah mengapa orang luar melakukan segala cara untuk menyingkirkan Venegas, dari menyebar hoak hingga menyebar benih. Namun, tentu saja Venegas tak menyerah begitu saja, karena Peldonia adalah rumahnya terpeninggalan nenek moyang semua warga Peldonia. Setelah wawancara, para warga kemudian mengadakan pesta untuk menyambut Mason dan Claire. Di keesokan harinya, Mason mengajak Claire untuk pulang karena misinya sudah selesai. Namun Claire berpendapat kalau wawancara saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Venegas benar-benar presiden yang baik untuk rakyatnya. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Venegas, dan ia mengajak Mason untuk pergi ke ibu kota guna memperbaiki permasalahannya dengan ponakannya, yaitu Vasquez. Venegas juga menanyakan alasan Mason yang dikirim kembali ke negara ini, padahal ia sudah diperistirahatkan dari kemiliteran. Places. Karena bingung, Mason pun menghubungi Early untuk menanyakan tujuan sebenarnya dirinya dikirim ke sini. Early pun mengatakan sejujurnya bahwa dirinya mendapatkan klien gelap yang mau membayar mahal untuk membunuh Venegas. Dan Masonlah yang Early tunjuk untuk menjalankan misi ini, karena dia mungkin memiliki dendam kepada Venegas yang telah menembak helikopter di awal film dan membuat teman-temannya tewas seketika. Kill Venegas? Security contracting. You really gonna try to convince me by coincidence it's a coup with a bunch of South? I can't figure out is why you needed me down here. Here, put a bullet in Venegas. Setelah menelpon, Mason kebingungan. Ia pun tak jadi membunuh Venegas dan lebih memilih membawa Claire pergi. Namun, di saat itu juga, Coe beserta anak buahnya datang. Coe kemudian mulai menganiaya kepala desa guna mendapatkan informasi keberadaan Venegas. Melihat temannya dipukuli, Venegas pun hanya nekat menemui Coe. Hey! You're looking for Venegas? I'll manage. Karena nyawa Venegas sangat penting bagi Peldonia, Mason pun mengendarai kuda ternak untuk membawa Venegas pergi sambil diikuti oleh Claire. Ketiganya lalu dikejar-kejar oleh Coe beserta anak buahnya. Dalam pengejaran tersebut, Mason dan Venegas berhasil lolos, tapi tidak dengan Claire yang tak sengaja jatuh dari kuda dan berakhir disandra oleh Coe. Mason dan Venegas kemudian melakukan perjalanan ke ibu kota Puerto Santiago guna mencari bantuan. Worry, they won't hurt her. How much further? Amor. Selama perjalanan, Venegas mengungkapkan kalau yang menembak helikopter di awal film bukanlah dirinya, melainkan tentara pemberontak. Setelah kejadian itu, Venegas ditetangi seorang pelanggan yang mengancam akan mendatangkan helikopter lagi jika Venegas tak mau menandatangani perjanjian sewa tambang di negaranya. Dari sinilah Mason sadar kalau ia sedang dijadikan pion untuk menyingkirkan Venegas. I'm very sorry about your friends, Mason. We'll stop here for the night. Sesampainya di ibu kota, mereka bersembunyi di sebuah gereja, di mana di sana Mason menghubungi Early guna menceritakan semuanya kalau Venegas presiden yang baik. Mason juga meminta Early untuk memutus kontrak dengan pelanggan yang ingin membunuh Venegas. Brother. Dude. Keep your friends close. Keesokan paginya, Venegas memanggil teman lamanya bernama Papi, yang merupakan pemimpin pembuat onar pemerintah. Mereka lalu merencanakan sesuatu guna mendapatkan Claire dengan cara menukar Claire dengan Venegas. I'm revolutionary front of Peldonia. And I can tell you something. Setelah rencana selesai, Mason mengadakan pertemuan dengan Coe.
Koe lalu menyerahkan Claire kepada Mason dan meminta Mason untuk menyerahkan Venegas. Namun, saat Venegas berjalan menuju ke Koe, tiba-tiba ribuan warganya berlari ke arah Koe beserta anak buahnya. Hal ini pun membuat Koe tak bisa berkutik. Sedangkan Mason, Claire, dan Venegas pergi melarikan diri dengan aman. Ketiganya kemudian pergi ke istana kepresidenan melalui pintu rahasia yang sengaja dibuat oleh Venegas untuk menghindari rencana pembunuhan. All the people who know about it are dead now. Sesampainya di kantor presiden, Venegas bertemu dengan Vasquez yang terlihat panik melihat pamannya masih hidup. Meskipun ponakannya bangke, Venegas tetap menyayangi Vasquez dan mintanya untuk memilih pamannya daripada bekerjasama dengan orang luar. Karena sebenarnya Vasquez juga dipaksa, dia pun akhirnya mau berpihak kepada pamannya. Di saat itu juga, Pak Perwira datang dan langsung mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Vasquez. Namun untungnya Venegas lebih dulu membunuh perwira tersebut dengan 1 kali tembakan. You good? Sayangnya, Vasquez terkena tembakan dari perwira tersebut yang membuatnya mati di pangkuan Venegas. Gak lama kemudian, tentara nasional datang untuk menangkap Venegas. Akan tapi Venegas menegaskan kalau ia sedang berjuang melawan penjajah yang ingin mengambil sumber daya negaranya. Di saat itu juga Koe beserta anak buahnya datang. Mendengar ceramah Venegas sangat menjanjikan, para tentara itu pun berpihak kepada Venegas dan mulai beku tembak dengan pasukan Koe. Di tengah tembak-tembakan, Venegas membawa pergi Mason dan Claire melalui pintu rahasia. Ketiganya masuk ke sebuah ruang rahasia kedua milik Venegas untuk bersembunyi. Namun gak lama kemudian listrik tiba-tiba padam. Hal itu membuat ketiganya terpaksa keluar ruangan guna mencari bantuan. Dalam perjalanan, Mason berhasil membunuh 2 anggota Koe. Akan tapi setelah itu mereka kembali berhadapan dengan Koe. Venegas dan Claire lalu pergi ke taman untuk menonton tentaranya baku tembak dengan pasukan Koe, sedang Mason berhadapan dengan salah satu anggota Koe. Setelah mengalahkan anggota tersebut, Mason lalu berduel dengan Koe. Dalam perduelan tersebut, Mason hampir kalah, tapi untungnya Claire datang memukul tenggorokan Koe sampai membuat Koe pingsan. Where'd you learn that? Keduanya lalu lanjut membantu tentara Peldonia yang berjuang mati-matian melawan pasukan Koe. Ketika Mason mulai kewalahan, Early dan anak buahnya datang membantu Mason. Kedatangan Early membuat pasukan Koe mundur dari istana. Beberapa hari kemudian, Claire memposting semua kejadian yang ia rekam selama di Peldonia dan menarik perhatian semua TV di dunia. Hal ini membuat dunia tahu kalau perusahaan-perusahaan besar dan tentara bayaran swasta mengincar sumber daya alam Peldonia seperti yang dikatakan oleh Venegas. The ground coverage of the shocking event, an intense gun battle with members of uprising reversal in the Venegas lalu melakukan jumpa pers, di mana dalam acara itu Venegas mengumumkan kalau dirinya memundurkan diri dari presiden. Istri Mason yang sedang menonton TV melihat suaminya bersama Venegas dan merasa bangga karena dia menjadi pahlawan bagi negara Peldonia. Di keesokan harinya, Mason pulang ke rumah dan disambut hangat oleh putri dan istrinya. Ketika Mason dan istrinya hendak mengantar putri mereka sekolah, tiba-tiba Mason mendapatkan pesan dari Venegas yang memberi Mason uang terima kasih sebesar $5 juta atau 77 miliar rupiah. Tentu saja Mason tak percaya karena Venegas suka bercanda. Namun saat ia mengecek saldo rekeningnya di ATM, ternyata memang benar isi tabungannya sudah 77 miliar rupiah. Yes! Menyadari dirinya sudah kaya, Mason pun memutuskan untuk liburan panjang bersama keluarganya. Dan film pun berakhir. You're so cute. What?